Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat teleskop sniper sepertinya. Um, 416 kali 44 apa kali 50 nih? Kali 50 AOEGL vertikalnya kayaknya lensa. Ini katanya kasusnya tidak bisa naik turun turretnya, tidak bisa naik turun. Kalau yang nggak salah tidak bisa naik turun atau tidak bisa kiri kanan. Hari ini akan kita bongkar, kita cek apa kasusnya, habis itu kita tambah anti getar. Jadi topiknya hari ini anti getar teleskop sniper 416 kali 50 HWDL. Mungkin teman-teman ada yang pakai jenis-jenis teleskop begini atau jenis-jenis yang lain. Kasusnya kan biasanya pas kita setting di rumah sudah jeru, pas kita bawa ke lokasi dia tiba-tiba berubah, entah ke kiri kiri atas atau kiri kanan atas atau kanan bawah. Biasanya itu tidak tahan getaran, langsung kita eksekusi. Jangan lupa shock break, shock break, subscribe kan, biar kita bisa makin berkembang, bisa membuat konten yang lebih banyak. Kita lepas ini dulu. Ini biasanya pakai lemnya agak keras. Ini harus ada, kita belum ketemu cara yang melepas ini yang lebih enak. Ini sudah ada guratan-guratan, berarti sudah pernah dilepas. Coba lepas lagi juga. Biasanya tidak keras ini. Lepasnya begini. Kita turunin kamera. Nah, ini antara sini kita kasih pukulan sedikit. Nah, habis putar di sini lagi kita beri pukulan. Nah, udah ada goyangan. Sedikit lagi. Nah, di sini ada baut. Baut. Uh, kita lepas dengan obeng, obeng kembang. Jangan lupa di bawah disediakan tempat. Nah, lepas, baru ini diputar. Sudah terlepas. Ada ring, ada lensa, ada per. Kita di bagian dalam. Ini pernya cuma ada satu, atau bisa terlihat cuma ada satu per. Kelihatan nggak? Cuma ada satu per. Kalau yang nggak kelihatannya sudah apa? Kita cek dulu seberapa dia pergerakannya. Oh, sepertinya ini tidak bisa naik. Teleskopnya tidak bisa naik. Ini pertama terganjal apa itu? Terganjal tali ini sebenarnya, terganjal tali. Masih nyala. Oh, masih nyala lampunya. Lampunya masih nyala. Kita coba geser talinya dulu. Talinya harus digeser, jadi dia tidak bisa naik itu kalau nyangkut di tali kabel. Cari ini dulu ya. Cari kakas, kita nyebutnya kakas. Obeng panjang. Obengnya harus panjang atau apapun yang berbentuk macam begini mungkin. Kita ratakan dulu. No. Rata. Ini kita akan gunakan untuk menggeser kabel yang nyangkut di bagian atas. Itu kan dia mau naik tapi kabel itu ada melilit ke sebelah sini, jadi dia nggak bisa naik lensanya ke bagian atas. Oke,
10 detik. Mana tadi? Nah, ini kabel di bagian dalam ini nyangkut di lensa, jadi dia nggak bisa geser-geser. Kita tarik keluar supaya tidak nyangkut lagi. Nah, sudah. Habis itu di bagian sini kan ini posisi begini, sebelah sini ada per, kita mau tambahkan per jadi 3, jadi yang di sebelah sini harus kita geser dulu ke sini supaya tidak mengganggu kabel. Kita geser ke sini kabelnya, kalau kawan-kawan punya yang sejenis ini, geser kabelnya ke sini, apa pernya ke bagian sini, jadinya posisinya begini. Di sini ada per di bagian sini, tepatnya di sini, di bagian sini kita geser, akan kita taruh di sini, jadi kita geser. Ya keras, longgarin dulu supaya ada spasi. Ini harus dibikin longgar. Nah, sudah habis longgar baru digeser. Sepertinya kita perlu yang lebih panjang. Aku cari dulu ya. Aku perlu obeng yang lebih panjang saya bisa masuk ke bagian dalam. Maaf, kita video ini enggak, jangan di skip ya kawan-kawan, nanti kita susah ngejelasin, barangkali nanti kawan-kawan ada yang bingung di bagian mana, nanti yang salah. Coba pakai ini agak lebih panjang kayaknya. Udah geser. Tidak enak juga. Sabar ya, sabar. Segala sesuatu tuh memang harus sabar. Sabar dan perlahan. Nah, biar hasilnya tidak mengecewakan. Informasi ini jarang ada yang membagikan, biasanya ceritanya cuma anti getar yang begitu-begitu aja, tapi bikinnya itu dicoba-coba ya tidak terlalu anti getar lah. Aku pernah nyoba pakai ganjal sandal, pakai ganjal karet, habis itu pakai baut kiri kanan atas bawah, yang menurut pikiran kita sebenarnya dikira nanti bakal tahan dari getaran, kenyataannya pas dipakai ya begitu-begitu aja, tidak bisa juga. Kalau untuk getaran yang ekstrim dia tetap berubah, tidak tahan. Ini emang agak sulit sedikit, jadi kita harus kerja agak ekstra. Jangan lupa ininya harus bersih, kita coba lagi, kita geser. Ini kasusnya agak berat nih kayaknya. Sepertinya ini bikinan, bentar aku tarik. Ini pernya bikinan ini kayaknya, bukan yang bawaan. Coba kita tarik keluar, kita akan tarik keluar. Nah, mana tadi? Nah, sudah lepas. Banyak ada lem seperti lem, di lem
lem Korea, pantas dia nggak geser. Ini kayaknya dari sini dimasukin lem, masukin lem, habis itu dia harapnya mungkin tidak bergetar, tidak geser-geser. Nah ini kita sudah ketemu, ini pernya dia menempel keras, soalnya dia ini dikasih lem kayaknya. Nah kasih lem, jadi dia nggak bisa dilepas, nggak bisa geser-geser, mungkin malah keras nih sebenarnya kalau dikasih lem. Kita coba bersihkan dulu, elastisitasnya malah berkurang. Nah bersihkan, coba lihat di dalam sini ada bagian-bagian lem juga. Nah ada bagian lem, kita bersihkan dulu. Sebenarnya bahaya kalau dikasih lem beginian, jangan sekali-sekali ngasih lem. Sama disemprot WD juga jangan, soalnya WD kan biasanya menyebar, dia akan menyebar ke bagian-bagian teleskop, mungkin bisa juga nempel ke lensa nantinya. Kalau sudah nempel ke lensa kan susah. Aku tarik kabel dulu, kabel yang biru sama putih sepertinya nyangkut. Perlahan, hati-hati, kalau ngerjakan begini harus hati-hati. Oke kita pasang dulu, kita sudah ada persiapan yang begini untuk per tambahan. Nah untuk per tambahan kita bikin melengkung begini seperti per semula. Siapkan juga pipa, kita usahakan agak besar supaya nanti kalau pas mendorong lepas dia tidak mengenai lensa, dan bersih. Nah kita pasang per tambahan dulu, pasang per tambahan. Pasang perlahan, ya dorong. Kalau sudah sampai dia nanti akan bunyi klik. Nah tuh, udah masuk. Wih keras, ya sudah mulai agak keras. Nah ini yang pertama, yang pertambahan ini kita geser, karena aku taruhnya di sini tadi, di bagian sini. Kita geser ke sebelah sini, kita geser ke sebelah sini, lihat posisinya. Kita geser ke sebelah sini dengan bantuan obeng dan bantuan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini lem yang ampuh, yang membuat dia susah bergerak. Nah sudah geser, dia sudah posisinya di bagian sini. Baru kita tambah yang per bawaannya, posisinya begini. Kita dorong lagi. Masuk, klik, ya, masuk. Ini terlalu banyak lem. Nah begini, nah ini lem Korea, ini sepertinya lem Korea. Nah sampai di bagian sini dia sudah pakai lem, soalnya ini kayaknya sudah pernah dibongkar. Kering sudah lemnya, nanti kita bersihkan setelah ini. Banyak sekali lemnya.
Mungkin kasusnya dia ini berubah-berubah, makanya dia bongkar. Habis itu dia kasih lem Korea. Kita bikin lagi satu per tambahannya. Lengkung, makin lengkung makin keras dia, makin lengkung makin keras. Nah, jadi kita akan pasang di bagian bawah sama sekali. Jadi sebenarnya ada 3 nantinya ini. Untuk per tambahannya 2, per bawaannya 1, jadi 3. Kita harapkan dia akan lebih menahan. Kalau getaran-getaran seadanya aja mungkin dia tidak akan berubah. Kebiasaan sih tidak berubah, biasanya tahan, soalnya sudah banyak kita pasang ini. Ini bisa dicoba untuk di semua teleskop, yang penting bisa melepas bagian lensa muka atau sambungan di sini. Kalau bisa melepas di sambungan itu sudah selesai, bisa nanti dipergunakan. Sudah masuk, 3 sambungan sudah terpasang. Kita geser sedikit supaya ini kurang panjang. Nah, baru kita bersihkan lem Korea yang berhamburan di bagian dalam. Itu banyak. Gunakan tisu kering, jangan tisu basah. Jangan sampai menyentuh lensa, nanti kalau kena lensa dia akan buram. Rokok kita habis tanpa dihisap. Nah, habis. Nah, jadi begitu. Langkah selanjutnya kita pasang per ini. Baru kemudian ini. Cara masangnya begini aja mungkin ya, supaya enak. Bentar. Ini kita cek dulu. Ini yang biasa merusak akurasi ini. Kalau ini ada tidak rapat. Nah, ini rapat. Di sini ada 2 seal. Kalau ini ada gantinya silahkan diganti, kalau tidak ada gantinya silahkan dilapis di bagian dalam dengan selotip. Kalau untuk kasus ini masih erat. Nah, tidak ada goyangan. Kadang-kadang untuk yang sudah lama, teleskop yang lama biasanya dia suka putus, soalnya lapuk dimakan usia, bukan dimakan Sumanto. Ini kita pasang lagi ringnya juga di bagian sini supaya dia memutar nyalikin. Habis tuh cari lubang baut. Nah, ini untuk ini posisinya di bagian atas, nanti diratakan sama ini, sama jalur yang di bagian situ. Dan sudah rata, kita tekan. Kita tekan, kita pasang baut yang di sini. Ini dol juga kayaknya bautnya nih, agak menempel sedikit. Nah, dia tidak akan terlepas. Baru ini yang dipasang penutupnya. Nah, baru penutupnya dipasang. Bagi yang susah bikin ini menyebelah dari sini ke sini,
bautnya kasih kencang dulu biar aja kencang. Ini tidak bisa kencang, sudah habis kencang. Habis tuh biasanya aku pakai cutter untuk menaikkan dari sini ke sini, melewatkan baut ini daripada kita lepas-lepas, nanti kalau sudah melepas susah balikinnya. Kita pakai cutter aja. Bentar aku carikan cutter. Oh, ini fungsinya untuk jembatan dari supaya ini tidak nyangkut. Kita taruh cutter di sini. Nah, sisinya baru kita putar. Ini bautnya naik. Putar. Nah, dia sudah bisa nyebelah. Baru bebas diputar. Bagian belakang muter. Kita coba cek untuk jarak. Udah selesai, tinggal lem ini aja, balikin ini ke bagian 0, set 0, ratakan di sini di sekitaran 0 juga mungkin ya. Nah, tapi agak jauh sedikit. Ini kan nanti disesuaikan aja sama pemiliknya mau yang bagaimana. Nah, sudah selesai. Untuk turret dia akan keras diputar. Ini belum nyampe. Nah, ini keras, sudah terasa keras. Bagian sini juga. Nah, keras. Dengan tambahan per ini kita harapkan tidak terjadi lagi boncos dalam menembak alias gagal karena akurasi acak. Nah, itu kawan-kawan. Semoga bermanfaat untuk oprekan kita di teleskop sniper Explore Flash NT4 16 kali 50 AOGL. Ini teleskopnya. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan komen. Silahkan dibagikan juga. Kalau ada pertanyaan, silahkan di WhatsApp saya, ada di deskripsi nantinya, 085651921574. Kita berbagi sama-sama. Makin banyak kawan, makin banyak pengetahuan, makin ringan beban kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.